Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Satu tim Liga Primer Inggris diklaim berencana merekrut Marcus Rashford jika Aston Villa tidak mempermanenkannya dari Manchester United di akhir musim. Bintang MU Marcus Rashford menjalani paruh kedua musim ini dengan dipinjamkan ke Aston Villa, dan tim asuhan Unai Emery itu memiliki klausul opsi pembelian senilai 40 juta pound sterling yang dapat diaktifkan di akhir musim. Kini The Sun mengklaim bahwa Crystal Palace juga mengincar penyerang 27 tahun itu dan akan memantau situasinya dekat-dekat. Seorang narasumber berkata, Crystal Palace memantau Rashford dan apa yang terjadi dengan Aston Villa serta MU dengan sangat ketat. Saat ini suasana di klub Crystal Palace sedang sangat baik dan seseorang seperti Marcus adalah tipe pemain yang ingin mereka gaet. Kevin De Bruyne mengatakan bahwa ia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bergabung dengan salah satu rival Manchester City di Liga Primer saat ia pergi pada musim panas mendatang. Pemain internasional Belgia tersebut telah dikaitkan dengan kepindahannya ke MLS, dengan Inter Miami sangat tertarik. Sementara kepindahan dengan uang besar ke Arab Saudi juga bisa menjadi suatu kemungkinan. Namun, saat berbicara dengan jurnalis Norwegia Jan Age Fordorf untuk Viaplay Football pada hari Sabtu, De Bruyne juga membuka peluang untuk pindah ke klub domestik. Lantas, klub Premier League mana yang akan meminang De Bruyne? Manchester United bisa menjadi kemungkinan itu, apalagi setan merah terpuruk pada musim ini dan menempati papan bawah. Kevin De Bruyne memang sudah tidak muda lagi dalam karir sepak bola, namun pengalamannya bisa saja membantu MU dalam proyek jangka pendek untuk mengembalikan kejayaan mereka, seperti yang diharapkan supporter sejak perginya Sir Alex Ferguson. Manchester United harus menelan pil pahit setelah kalah 4-1 dari Newcastle pada laga lanjutan Premier League. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi mereka di klasemen, terjebak di peringkat ke-14 dan hanya 7 poin dari zona degradasi. Pelatih Ruben Amorim mengakui bahwa timnya melakukan banyak kesalahan dalam pertandingan tersebut. Amorim mengakui bahwa setiap kekalahan adalah kemunduran bagi timnya. Dalam analisisnya, Amorim menyoroti masalah pertahanan tim yang seringkali membuat mereka kebobolan gol mudah. Kapten Manchester United Bruno Fernandes meluapkan kekecewaannya terhadap rekan-rekan setimnya usai kekalahan telak 1-4 dari Newcastle dalam lanjutan Premier League. Dalam wawancara pasca pertandingan bersama Sky Sports, Bruno Fernandes tidak menyembunyikan rasa frustasinya. Lebih lanjut, Bruno Fernandes juga menyerukan kebangkitan tim jelang laga krusial melawan Lyon di perempat final Liga Eropa pada tengah pekan ini. Saat ini posisi MU belum sepenuhnya aman dari ancaman degradasi. Tim asuhan Ruben Amorim berada di urutan ke-14 dengan hanya 38 poin dari 32 laga. Kondisi ini membuat MU hanya unggul 3 poin dari Tottenham yang ada di posisi ke-15. Bahkan Wolves dan West Ham di bawahnya juga bisa menyalip jika MU terus kehilangan poin. Meskipun kecil, kemungkinan MU terdegradasi masih terbuka. Hal ini tergantung pada hasil mereka dan tim-tim di zona bawah dalam 6 laga tersisa. Manchester United saat ini hanya memerlukan 2 poin lagi untuk benar-benar aman. Namun sisa jadwal mereka tidak mudah dan penuh tekanan. Jika MU kalah dalam 2 laga berikutnya, mereka bisa turun ke posisi 17. MU harus bangkit dan mengamankan posisi sebelum terlalu lambat. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengakui bahwa timnya layak mendapatkan kritik pedas usai tampil memalukan kalah di permak Newcastle United. Usai pertandingan, Bruno Fernandes tampak enggan mengungkapkan detail penyebab kekalahan timnya secara spesifik, namun tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
Meski performa tim terus menurun, Fernandes tetap memberikan apresiasi kepada supporter Setan Merah yang tetap sedia mendukung. Roy Keane tidak ragu melontarkan kritik pedasnya terhadap penampilan MU. Ia menyebut performa tim asuhan Ruben Amorim tidak cukup baik. Kekecewaan Roy Keane terlihat jelas dari nada bicaranya yang lugas dan tanpa basa-basi. Roy Keane juga menyoroti kurangnya daya juang para pemain MU. Menurut dia, banyak pemain MU yang terlihat enggan berlari dan memberikan ancaman di lini depan. Hal ini menjadi salah satu faktor utama kekalahan telak tersebut. Roy Keane juga menyoroti kelemahan MU dari segi fisik dan mental. Ia menilai Newcastle tampil lebih unggul dalam hal kecepatan, kekuatan, dan determinasi. Hal ini membuat MU kesulitan menghadapi gempuran serangan Newcastle. Roy Keane membandingkan mentalitas juang Newcastle dengan MU. Newcastle menurutnya terbiasa memenangkan pertandingan besar dan memiliki kebiasaan yang baik. Sebaliknya, MU justru menunjukkan kebalikannya. Manajer Manchester United Ruben Amorim meminta timnya untuk lekas move on dari kekalahan melawan Newcastle United. MU harus alihkan fokus ke Olympique Lyon. Amorim meminta MU tidak lama-lama meratapi kekalahan dari Newcastle. Kami harus mulai besok untuk memulihkan diri untuk hari Kamis. Kami tidak bisa mengubah performa ini musim Premier League ini. Kami hanya harus berpikir soal masa depan. Kami masih punya satu kompetisi di mana kami bisa dapat trofi dan lolos ke Liga Champions, ujar Amorim. Andre Onana diparkir saat MU menghadapi Newcastle United. Untuk laga melawan Lyon di Liga Eropa, Ruben Amorim belum memastikan siapa yang akan main. Bayindir melewati hari yang sulit. MU kalah 1-4 dan Bayindir melakukan blunder yang berujung gol keempat Newcastle. Operan Bayindir dipotong oleh Joelinton dan Bruno Guimaraes dengan mudah menuntaskannya jadi gol. Tanda tanya soal siapa kiper yang akan dipasang di leg kedua melawan Lyon pun mengemuka. Ruben Amorim belum memastikan siapa kiper yang akan ia turunkan di laga tersebut. Puasa kemenangan Manchester United di Liga Inggris berlanjut usai digasak Newcastle 1-4. Kekalahan ini melahirkan torehan memalukan lainnya bagi MU. Adapun sebuah statistik mengejutkan selepas kekalahan dari Newcastle. MU telah menderita 115 kekalahan dalam 445 pertandingan di Premier League sejak manajer legendaris Sir Alex Ferguson pensiun pada tahun 2013. Jumlah kekalahan itu sudah melampaui jumlah kekalahan The Red Devils, yaitu 114 dalam 810 pertandingan bersama Ferguson dalam 26 tahun. Ada banyak sudut pandang untuk melihat sosok Andre Onana di Manchester United. Dia adalah kiper yang sering melakukan blunder, tapi punya catatan penyelamatan lebih tinggi dari Edwin van der Sar. Andre Onana sangat sering membuat blunder di MU, bukan hanya pada duel melawan Lyon, akan tetapi juga pada laga-laga lain. Dia sering dapat kritik, termasuk dari para legenda Setan Merah yang kini menjadi pandit. BBC Sport membuat catatan statistik yang menarik soal Andre Onana dan kiper-kiper MU lainnya. Berdasarkan data BBC Sport, mantan kiper Inter Milan itu punya statistik 3,4 penyelamatan per 90 menit. Rata-rata penyelamatan Onana lebih baik dibandingkan De Gea dan kiper legendaris Edwin van der Sar. De Gea punya catatan 2,8 penyelamatan per 90 menit, sedangkan van der Sar punya 2,5 kali penyelamatan per laga. Namun ada juga catatan buruk yang dibuat Onana. Dia kebobolan gol tiap rata-rata 63 menit. Catatan itu jauh lebih tinggi dari De Gea 84 menit, Peter Schmeichel 106 menit, dan Edwin van der Sar 117 menit. Statistik tersebut jadi gambaran bahwa ada sisi hitam dan putih Andre Onana sebagai kiper MU. Ada statistik yang membuat dia terlihat positif, namun ada statistik yang bisa menjadi bukti bahwa performanya belum optimal. Manchester United belum menunjukkan perubahan permainan di bawah asuhan Ruben Amorim. Tekanan untuk manajer asal Portugal itu musim depan diyakini akan lebih besar. Amorim sudah menjalani pertandingan bersama MU sebanyak 32 kali. Hasilnya MU dibawa oleh juru taktik berusia 40 tahun itu meraih 13 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 12 kali menelan kekalahan.
adalah analis sepak bola Inggris Chris Sutton yang menyebut bahwa tekanan untuk Amorim di MU musim depan akan lebih besar. Sejauh ini manajemen MU masih adem ayem pada Amorim. Kabar soal ketertarikan Manchester United terhadap Alexander Isak belakangan ramai diperbincangkan, terutama setelah Gary Neville, mantan pemain MU, mengklaim sang striker bisa tergoda untuk hijrah ke Old Trafford. Namun jika menilik kenyataan di lapangan, pernyataan tersebut terasa lebih seperti nostalgia kosong ketimbang pandangan realistis. Mengapa seorang pemain seperti Alexander Isak yang tengah menjadi bagian dari proyek ambisius Newcastle United harus meninggalkan stabilitas dan visi jangka panjang untuk bergabung dengan klub yang masih bergulat dengan identitasnya sendiri? Dalam kolomnya di iPaper, Mark Douglas yang merupakan koresponden media tersebut berpendapat MU bukan lagi magnet alami bagi pemain top. Untuk saat ini mimpi mendatangkan pemain seperti Isak hanya tinggal mimpi. Mungkin sudah waktunya bagi Gary Neville dan para pendukung setia MU untuk berhenti melihat ke belakang dan mulai menuntut realita baru yang lebih sesuai dengan zaman. Musim Premier League 2024-2025 benar-benar jadi mimpi buruk bagi MU. Sementara Liverpool justru melesat dan kini berada di puncak klasemen dengan keunggulan 13 poin. Situasi ini jelas membuat prediksi sejumlah pandit ternama terlihat konyol. Beberapa dari mereka sempat yakin MU akan finish di atas Liverpool musim ini. Sayangnya kenyataan di lapangan jauh dari ekspektasi tersebut. Para pengamat ini kini jadi bahan candaan di media sosial karena prediksi mereka yang meleset. Berikut ini 4 pandit yang sempat memprediksi MU bakal lebih baik dari Liverpool musim ini. Yang pertama, Gary Neville yang memprediksi Manchester United masuk 4 besar Liga Inggris musim ini. Yang kedua, Roy Keane yang sempat meragukan peluang Liverpool karena tak membuat perekrutan pemain baru. Roy Keane menjagokan United dan Aston Villa untuk masuk 4 besar. Ketiga, Tim Sherwood. Tim Sherwood memprediksi Liverpool gagal masuk 4 besar. Dan ia menempatkan Manchester United di posisi ketiga dan Tottenham di posisi keempat. Yang keempat, Steve Sidwell, yaitu pandit yang paling percaya pada Manchester United musim ini. Ia bahkan menempatkan mereka di posisi kedua setelah Manchester City. Dan anehnya, tidak ada tempat untuk Liverpool di prediksinya.